Bagaimana sebenarnya sejarah Sensei Sato ini bisa mengenal Islam? Itu tadi dijelaskan bahwa saya itu dilahirkan untuk apa, tujuan saya itu. Oke. Sudah ada apa namanya semacam tujuan. hidayah. Normalnya orang Jepang itu adalah mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Ya. Yaitu tadi menyembah matahari. Kalau kata Ustadz itu, Jepang itu sudah la ilaha. Nah, sedikit lagi dijerumusin jadi la ilaha illallah. Kagum dengan orang-orang Jepang bagaimana mereka itu mempelajari Islam itu bukan kayak spontan gitu loh. Jadi memang benar ada waktu pencariannya. Jadi nggak sekedar aku pengen masuk Islam. Kalau Sensei udah masuk Islam, terus keluarga, orang tua itu gimana? Sensei イスラム教を入って両親はどうなりましたか? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini ramai banget ya kita nih. Alhamdulillah. Ada Sensei Sato. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sensei. Terus ada juga Mas Dedi. Mas Dedi ini Vice President. Iya, Vice President di Japan Dakwah Foundation. Japan Dakwah Foundation. Oh, Masya Allah. Suatu kehormatan nih, Mas Dedi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah iyak. Dan ada juga Imam Bani. Ya. Bani apa nih? Bani aja nih, titik dah. Nama panjang? Bani Hussein. Bani Hussein, Masya Allah. Jadi kalau Mas Dedi itu dari tahun 2003 ya Mas, benar ya? Ke Jepang. Terus kalau misalnya Mas Bani dari 2022. Oh, baru ya? Baru. Tapi udah bisa bahasa Jepang? Sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, waktu itu kita kan udah ada Sensei Sugimoto ya? Ya. Sensei Sugimoto waktu itu alhamdulillah datang ke sini cerita tentang bagaimana perjuangan beliau juga ya, luar biasa sekali. Dan hari ini ada Sensei Sato dan kita akan banyak ngobrol sama beliau. Dan nanti insya Allah beliau akan banyak ngobrol dengan bahasa Jepang ya, insya Allah ya. Tapi kalau saya dibantu kita ya, pakai AI, jadi kita akan respon di sini. Cuma nanti insya Allah Mas Dedi dan Mas Bani akan bantu kita untuk nge-translate insya Allah. Ya. Bagaimana sebenarnya sejarah Sensei Sato ini bisa mengenal Islam? Ini kan yang kami baca ini Sensei ini mualaf ya. Bagaimana mungkin bisa ditanyakan awal mula mendengar tentang Islam itu dari mana atau dari siapa? Kemudian bagaimana perjalanannya setelah itu? Apa yang membuatnya tertarik terhadap Islam? もしこの話について詳しく話すとなると多分大変な時間がかかってしまいますので、簡単に2つのポイントに、分けてお話をしたいと思います。で、1つ目のポイントは、誰しも、イスラムの教えの中ではどんな人でも生まれた時にフィトラというのがあると、そのフィトラというのがあって、でアンラのことを知っていて、アンラを信じる、そういう才能のようなものが生まれた時点でもう備わっていると言われていますよね。で、それは成長するに従って、あるいは環境によって人によってはそれがどんどん強くなっていったり、人によってはなくなって弱くなっていったりすると思うんですが、ハムドリンナは私の場合は両親もムスリムじゃないです。で、家族もムスリムでもなければ、私の町に今はマスジドはあるんですが、その当時はマスジド一つもありませんでした。で、ムスリムとも会った時もなかったんですけれども、私の心の中にはどこかで神様を信じる心という気持ちというのがずっとあって、で、それから結構小さな子供の頃から人生の目的とか、どうやったら理想的な人間の生き方ができるのかということを子供ながらに探していました。Iya. Di sini kan これが一つ目のポイントです。で、その気持ちはずっと続いていって、で、大学に入るまで続いていました。ですので、私が大学で最初に勉強したのは、インディアンフィロソフィーというちょっと珍しいところに入りました。私が大学に入るための試験を受けたのはみんな哲学とか宗教関係のところばかりです。ですので、その頃から私の興味はそういう世界に向いていたんですね。ただ、日本には、特に私の町ではムスリムもマスジドもありませんでしたし、日本にいる限りは今と違ってイスラムの情報、インターネットもそんなにありませんでしたし、ムスリムとも出会う機会はありませんでした。ただ、その生き方を探していく中で、
どうしてもそれが日本では見つからなかった。で、大学の中でも、実はそこでは仏教をメインに勉強するところだったんですが、私の場合、仏教に関してはあまり、フィット しなかったと言っておきたいと思います。それで、日本では私の探しているものは見つかりそうにないと思いまして、で、インドに旅行しました。はい。で、インドという国はとても特別な国だと思っていて、今でも私はインドはすごく大好きな国のうちの一つです。ムスリムの国ではないんですが、もちろんそこにはたくさんのムスリムがいて、ムスリムのパーセンテージは15% ほどと言われているんですけれども、数にしますと2億人くらいのムスリムがインドにはいると言われています。で、インドの旅行の中で、私はバックパッカーとして、汚い格好をして、うろうろと旅行をしていたんですけれども、ムスリムと出会うチャンスはありました。あったんですけど、彼らからイスラムについて情報をもらったり、紹介されたりする機会はありませんでした。ですので私がインドに旅行しても、私が、探しているものは見つからなかったと。で、その後に今度は中国に行きました。で、中国の西の方には新疆ウイグル自治区という、皆さんもご存知のムスリムがたくさんいる。今ちょっと問題がいろいろありますけれども、そこに1年間留学しました。私はいろんなものを、生きる目的とか、人生の、やり方というのを探すために、いろんな文化とか、いろんな日本人とは違った人たちの生き方、文化などを知りたいと思っていました。それでそこで、彼らの言葉を1年間勉強したんですが、その時に初めて、ムスリムの友達ができました。で、毎日彼らと食事も一緒に、しているうちに豚肉を食べなくなった。彼らから豚肉を食べるなと言われたんですね。一方で彼らはお酒とか飲んだりしていたんですけれども、豚肉を食べるなとずっと言われていたので、豚肉を本当に食べなくなってしまったんですね。あまりにその影響を受けて。で、ムスリムになるまで5年間私は豚肉を食べなかったんですね。ちょっと変な話なんですが、それくらい影響を受けました。また彼らの人間関係、イスラムが教える人間関係というのを、両親を大切にしたりとか、親戚を大切にしたり、隣人を大切にしたりとか、そういったこともあるんですが、そういうのを少しずつ影響を受けていって、それが2つ目のポイントです。ムスリムと直接出会って、コミュニケーションをとって、イスラムの教えを少しずつ彼らのその文化とか言動とか振る舞いから影響を受けた。で、その結果、その時に私はムスリムになったわけではないんですが、それから5年後に、やっぱりイスラムに影響を受けていて、それがずっとこう胸の中に残っていました。で、日本に帰ってから、ある時イスラムについて、本気で考え始めて、で、東京にあるイスラムセンターなどに連絡をして、そのイスラムに関する資料などを送ってもらって読んで、これはいいなと思って、1999年の2月に改修をしました。Masya Allah, ini kita lihat dari sini aja dapat 2 poin ya. Ada 2 poin tadi yang tadi disampaikan oleh Sensei juga. Dan Masya Allah banget artinya memang tuh saya tuh cukup kagum dengan orang-orang Jepang bagaimana mereka itu mempelajari Islam itu bukan kayak spontan gitu loh. Jadi memang benar ada jarak yang dilakukan, ada waktu ya Andra ya, ada waktu pencariannya. Jadi nggak sekedar aku pengen masuk Islam, nggak kayak gitu, tapi mereka benar-benar belajar gitu ya. Dan Masya Allah banget bagaimana beliau sampai ke India, terus sampai ke Uyghur gitu ya. Dan di sana akhirnya malah ketemu sama orang Islam dan terpengaruh sama karakter orang Islam gitu. Dan ini penting banget ya, masa bagaimana Ustadz sering bilang, kita ini hati-hati loh, kita ini kadang-kadang orang seperti kita, maksudnya Muslim itu kadang-kadang menjadi contoh buat orang lain ketika dilihat, kok dia baik ya akhlaknya, kok dia santun ya orangnya gitu ya. Dan malah kadang-kadang jadi pengen mempelajari sesuatu karena akhlak seseorang gitu loh. Kekuatan besar dakwah itu bukan hanya ucapan saja, tapi dengan tingkah laku, akhlaknya, tingkah laku, adabnya gitu ya. Dan banyak Indra ya kalau misalnya kita pikirkan tuh
banyak yang bisa dilakukan oleh orang Islam sebenarnya. Yang sebenarnya saya penasaran itu kalau Barat itu kan memang agama asalnya kan Samawi ya gitu. Kalau Jepang ini kan memang berbeda rootsnya gitu ya gitu. Mereka menyembah, they praise to sun ya, menyembah matahari ya, benar kan ya gitu. Nah itu logiknya, thinkingnya mereka akhirnya bisa menerima bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan itu apa gitu yang mereka pikirkan gitu. Apakah ini zat apa gitu? Mungkin bisa ditanyakan. Tadi kan perjalanannya beliau itu normalnya orang Jepang itu adalah apa namanya itu mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Itu tadi apa menyembah matahari atau Shinto ya. Shinto ya agama itu. Tapi beliau ini tadi dijelaskan bahwa saya itu dilahirkan untuk apa, tujuan saya itu. Sudah ada apa namanya semacam hidayah dari awal sudah mulai mempertanyakan. Seperti itu. Kalau untuk orang normalnya orang Jepang itu dengan apa menjadi dewasa, ada pekerjaan di mana orang Jepang sendiri kan apa namanya itu kerjaan itu nomor satu. Rumah kerja itu nomor satu, rumah nomor satu, rumahnya baru nomor dua, seperti itu. Jadi mementingkan pekerjaan seperti itu. Jadi ketika ada pemikiran seperti itu akan terlupa begitu saja. Seperti itu. Tapi beliau ini tidak terus terpikirkan SD, SMP, SMA sampai pun kuliah. Tapi selama di perjalanan di Jepang ini beliau sama sekali tidak menemukan apa yang nggak ada jawabannya ya. Maksudnya tuh ada hati yang terus mengganjal gitu. Mengganjal apa itu? Ada sesuatu yang besar ternyata di benak beliau seperti itu. Akhirnya beliau tadi coba saya pengen belajar ke India. Karena kenapa? Karena di India kan beragam ya, ada agama beragam seperti itu. Akhirnya beliau berangkat ke sana, ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Setelah itu beliau berangkat juga ke Uighur ke Cina. Baru beliau mendapatkan salah satu teman Muslim. Dan di mana Muslim itu memang tidak makan babi seperti itu. Akhirnya membuat efek yang luar biasa kepada saya sensei. Beliau pun tidak memakan babi dari dulu. Setelah itu, bukan. Setelah bertemu orang Jepang itu tidak makan babi sama sekali seperti itu. Dan minuman alkohol tadi ya? Iya betul. Nah minuman kayak sake itu kan sebenarnya minumannya sudah menjadi tradisi kan? Betul. Dan babi juga sebenarnya babi juga. Nah kan sulit nggak meninggalkan itu semua ketika tahu bahwa di Islam melarang itu. そうですね。私がイスラムに改宗した時には、そのイスラムセンターが送ってくれたパンフレットなどで一般的な情報を、もらっただけでした。ですので細かいことはよくわからなかったです。その中にはサラーのやり方といったあとはタハーラのうどうのやり方とか、そういうパンフレットもあったんですが、ちょっと読んだりするだけではなかなかやっぱりわからないんですよね。で、最初の頃はお酒がハラームだということも知りませんでした。豚肉はもともとその5年前から食べていなかったんですが、それ以外の肉は食べていました。厳密に言えばハラームなチキンとかビーフとかもあるんですが、そういったものは食べていて、で、お酒も最初の頃は、何ヶ月間くらい飲んでいました。わからなかったためです。なぜかというと、ウイグルの人たちも、その当時、私の周りにいた人たちは普通に飲んでいたので、私も勧めてきましたし、ですので、最初の頃わからなかったので、飲んでいました。でも、それが分かってから、ハラームだったということが分かってからは、もうきっぱりやめました。全然厳しいこととかもありませんでした。今、インドネシアでは結構タバコを吸う人が多いと思うんですけれども、当時私もタバコを吸っていました。でもタバコが、ハラムとは言わないんですけども、良くないものだということが分かってから、タバコもお酒ももうきっぱりやめて、それ以来はハムドリラ。全然手をつけてないです。Itu paling berat loh sebenarnya. Rokok sebenarnya kayak karena hukumnya itu ya. Seperti tadi dibilang kan bahwa ketika dia mendapatkan teman Muslim yang melarang tadi babi ya, kamu haram memakan babi. Akhirnya beliau pun tidak makan babi. Tapi karena temannya itu sendiri ternyata walaupun Muslim tapi masih minum, masih minum. Itu tadi Uighur kan? Itu ya. Masih minum. Masih lah sekali-sekali katanya. Tapi waktu rokok juga kayak gitu ya katanya dia sempat. Itu juga sama. Karena kenapa? Karena beliau pun melihat. Iya. Kok Muslim berarti itu yang dibetulkan atau masih oke. Dibolehkan oleh Muslim. Maka beliau pun tetap masih merokok. Ada pembenaran ya ketika melihat yang sesama Muslim
masih merokok, still smoking. Betul. Jadi penting banget juga ketika kita sebagai seorang muslim, kalau orang luar sudah mengizinkan kita untuk sholat di tempatnya mereka, tapi ketika melihat muslim yang lain, oh ini kok nggak sholat? Sama berarti ngapain saya ngasih izin yang ini untuk sholat? でも一つちょっともう一つ付け加えさせていただきたいんですが、私の場合はそのように、まあ食べ物とか飲み物のハラムなものをすぐやめることはできました。でも私が今逆に教える立場になって、そのムアラフですか、ムアラフの人たちに教える立場になって、最初からその話はしないようにしてます。食べ物とか飲み物とかのそういった話はまあ、イスラムをその大きなイメージで捉えると、その重要性は、まあ、プライオリティはそんなに高くないと。ですので、イーマンとか内面的な方から始めてくださいということを勧めています。はい。Ini penting sih ya, karena bagaimana dia melihat step by step lah ya ketika untuk, apalagi mu'alaf yang diajarkan sama beliau gitu ya. Nah, tadi boleh nggak dijelaskan Mas, bagaimana beliau benar-benar step by step gitu, maksudnya mengajarkan lebih ke imannya dulu, ya meyakini bahwa memang ini memang dilarang, akhirnya tidak perlu harus sampai ini haram, ini haram, ini haram. Itu gimana tuh, Mas? Perjalanan beliau atau? Ya tadi penjelasan beliau tadi. Penjelasan. Jadi karena beliau sudah belajar merasakan ya, dan mengajarkan ya sekarang. Apa sih yang enak nih buat saya sebagai mualaf gitu? Tapi bagaimana sesuatu kebiasaan yang dari temurun-temurun dari kecil sampai besar, yang kalau kita itu biasa kopi itu kayak sake itu kayak minum kopi kalau di Jepang itu kan ya. Mereka tuh kalau mereka nggak bisa tidur kalau nggak minum sake, gitu. Ada seperti itu. Jadi walaupun sebanyak apapun mereka kuat tipikalnya tuh, nggak sampai mabuk. Kalau yang mungkin mohon maaf ya kalau misalnya kita lihat orang Indonesia yang minum sedikit langsung teler sampai merasakan seperti itu. Kalau di sana itu tidak sampai merasakan karena memang mungkin tadi kebiasaan seperti itu. Nah, dengan melihat seperti itu makanya beliau mengajarkan tadi ketika mau mengajarkan para mu'alaf Jepang itu beliau mengetahui level mana saja yang penting-penting tadi, prioritas mana. Beliau bilang bahwa makanya yang paling utama itu jangan dulu yang diharam-haramkan, kamu haram ini, kamu haram ini, kemungkinan semuanya akan bubar semua. Beliau itu sudah paham karakter dakwah seperti apa. Akhirnya makanya mengajarkan tadi keimanan dulu. Apa yang kira-kira mampu dulu gitu, semampunya dulu. Seperti itu tipikal dakwah yang diajarkan kepada mu'alaf seperti itu. Ya, memang kan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mentauhidkan sesembahan dulu kan gitu. Mentauhidkan sesembahan dulu, yang disembah itu hanya satu Allah gitu kan. Selebihnya itu akan menyusul gitu loh. Konsekuensi dari mentauhidkan Allah itu yaitu patuh terhadap apa yang Allah larang gitu kan, patuh terhadap apa yang Allah perintahkan gitu. Nah, ada pertanyaan juga, kalau sensei udah masuk Islam, terus keluarga, orang tua itu gimana? やっぱり、今でもそうなんですが、多くの日本人はイスラムに対してあまりいいイメージを持っていないと思います。で、これは大学とかの研究のデータでも出てるんですが、イスラムについて、イスラムという宗教が、親しみにくい宗教とか、過激な宗教とか、怖い宗教というようなところで、はいと答える日本人のパーセンテージが 70% 以上になっているというデータも示している通り、まあイメージはまあ良くないです。まあ実際の姿とは別にして、まあよくニュースなどで流れているそのメディアの情報などに影響されていると思います。で、実際私自身もそうでした。で、私の両親に関しては、やっぱり最初心配していました。まあ、自分の子供がテロリストになってしまうのではないかとか、そういう心配はあったようですけれども、イスラムの教えではもちろんその両親に対して、特に母親に対して、まあ、良い付き合いをするべきという、まあ、すごく強い教えがありますし、まあ、それにのっとって私も、まあ、できる限り、その両親との関係を、まあ、良い形に、保つように、努力してきましたので、まあ、少しはイスラムに対しての彼らのイメージが良い方に変わってきたと思います。ちなみに私の両親はまだムスリムではありません。ですので皆さんのドアをお願いします。Masya Allah ya, ini perjuangan ya, perjuangan beliau gitu. Jadi
bagaimana Sensei juga berjuang untuk ya orang terdekat dulu, Ndra ya. Iya. Ya, maksudnya kan istri kan memang udah sama-sama Islam gitu kan. Terus orang tua, dan ini banyak ya beberapa orang-orang seperti maksudnya udah mualaf tapi orang tua belum gitu Dan kan pendekatannya. Tadi kan Sensei juga cerita ya ada tantangannya itu karena dari media itu kan tadi Sensei cerita gitu ya. bahwa orang tuanya sempat khawatir ya. Bahwa nanti dia akan menjadi teroris, ujung-ujungnya akan menjadi radikal, gitu kan. Dan ya sampai saat ini tadi saya cerita orang tuanya belum Muslim ya. Belum Muslim. Kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga Sensei. Nah teman-teman, tadi kita sempat ngobrol juga sama Mas Dedi dan Mas Bani ya terkait bagaimana Sensei bersama istrinya ya. Masya Allah itu juga istri mualaf juga ya berarti ya. Mualaf juga. Istri mualaf juga. Bagaimana sih pertemuan antara Sensei sama istri beliau? Kalau nggak salah ketemu di mana waktu itu ketemunya? そうですね、妻との出会いは、実は妻も日本人で、改宗ムスリム、ムアンラフです。で、私よりも先にイスラムに改宗しました。で、私よりも先にイスラム留学をしていて、彼女はシリアに行って、7年間くらい勉強をしました。で、それから彼女は日本に帰ってきて、日本のアラビア語学校で、先生をしていました。で、ちょうどその時私はそのアラビア語学校を卒業して、サウジアラビアで勉強している時でした。で、その時に、あるムスリムの友達というか先生というか、知り合いの人が、結婚の話を持ちかけてきてくれて、彼女と結婚したらどうかと。で、それで、私が一時帰国で日本に帰った時に、お見合いをしまして、で、そこから、メールでやり取りを多分2ヶ月くらいしまして、じゃあ結婚しようという話になって、結婚をしたという感じです。ですので、結婚するまで会ったのは多分1回か2回くらいですね。はい。ただ私の方では彼女がどんな人か、すでにアラビア語とかイスラムを勉強してるという人だということを知っていたので、それならいいやという感じで、結婚しました。Duluan siapa antara Sensei sama istrinya yang masuk Islam? Terus tadi kalau nggak ini di translator sih tulisnya beliau mengajar bahasa Arab. Betul. Itu betul ya? Betul. Jadi sama-sama mengajar bahasa Arab. Sama-sama? Sama-sama. Oke. Sama-sama mengajar bahasa Arab. Kebetulan ketika saya Sensei selesai belajar bahasa Arab, terus kembali ke Jepang gitu. Kebetulan istri beliau tuh waktu itu masih mengajar bahasa Arab seperti itu. Okay. Ada salah satu orang yang Muslim juga yang mungkin mentaruhkan memperkenalkan. Betul, memperkenalkan. Nih ada nih Muslimah Jepang nih, mau nggak seperti itu? Ini bahasa gampangnya. Setelah itu beliau mulai mencoba komunikasi lewat mail. Lewat email selama 2 bulan. 2 bulan. Dan beliau pun bertemu dengan istri ini tuh cuma 2 kali. Hanya 2 kali pertemuan. Setelah itu karena berpikiran beliau karena ini Muslimah Jepang juga, terus juga belajar bahasa Arab. Apalagi beliau ini sampai 7 tahun di Suriah belajar bahasa Arabnya ya. Itu kayaknya berarti lebih dulu mualaf istrinya 7 tahun. Betul. 7 tahun sebelum Sensei. Sensei, どっちが先にイスラム教入りました？先生かまた妻の方です。妻ですね。どっちなんか差があります？例えば何年間とか。何の差ですか？先にイスラム教に入りましたね。彼女の方が何年か早いですね。イスラムを勉強した、留学したのも早いです。istrinya lebih cepat belajar dan juga belajar bahasa Arabnya. Gitu. Dan masuk Islamnya beberapa tahun sebelum beliau. Berarti Sensei sudah paham ya, maksudnya untuk mencari pasangan itu bukan lewat jalur yang seperti sekarang biasanya orang berpacaran kemudian pergi bareng. Jadi beliau ini sudah paham pada saat itu ya. Berarti Sensei ketika その時にもう先生もよく分かってて、イスラム教の中にもし妻をまたは奥さんを探す時になんかいろいろやり方
あるのはもう、そうですね。よくわかりましたね。そうですね。はい。お見合いのやり方というのは基本、ベーシックはお見合いだということは知ってましたし、あとは私の、それはもう20年以上前のことなので、当時はそんなに周りに、ムスリムの数自体が日本はとてもムスリムがマイノリティなので、相手がそもそもいないんですね。で、相手が少ない中で、そのようにアラビア語とかイスラムまで勉強した人っていうのは本当に、もう多分5本の指で数えられるくらいだったので、年齢も近いということで、その人に決めました。Jadi calon istrinya ini adalah barang langka. Karena kan pada saat itu kan jarang kan orang Jepang Islam belajar bahasa Arab di Suriah lagi kan belajar bahasa Arabnya itu bisa dihitung jari seperti itu. Makanya ini kesempatan. Seperti itu. Kenapa belajar di Suriah, Mas? なぜ奥さんがスリアに勉強しましたか？もちろんイスラムのことを勉強したいからですね。Bukan kondisi Suriah pada saat itu udah ini ya, lagi perang saudara segala macam. 20 tahun yang lalu katanya. Jadi belum terjadi. Tapi Masya Allah banget memangnya kalau misalnya lihat Jepang, Muslimah, terus bisa bahasa Arab. Iya. Kayak memang memperdalam Islamnya begitu luar biasa, Indra ya? Iya, serius ya, sangat serius ya. Terus ada kejadian yang mengharukan apa ketika proses syahadat mungkin ya? Iya, mungkin proses syahadat mungkin atau dengar cerita istrinya ketika proses syahadat juga mungkin terharu, atau mungkin sensei juga ketika proses syahadat, apa yang membuat terharu pada saat itu? 私はシャハダを1999年の2月に、その時は仙台という東京からだいたい300キロくらい離れている町に住んでいたんですが、そのように、イスラムについての、パンフレットとかを読んでいるうちに、もっと実は、その当時イスラミックセンターというのは、日本中にそれほどなくて、東京にありました。ですので、東京にとりあえず行ってみようと思っていて、その時点では実は 100% シャハダをしようとは決心してはいませんでした。ハーフハーフくらいの感じです。で、それから行ってみて、その東京にですね、旅行して、イスラミックセンターに行った時に、パキスタン人の人と会ったんですけれども、イスラミックセンタージャパンで職員として働いている方がいて、その人が、私の肩をちょっとポンとイスラムの方に押してくれた形になって、シャハダをしてみようという気持ちになって、シャハダをしました。で、その時シャハダをしたんですが、もちろん周りは知らない外国人の人たちばかりなんですけれども、ゾホルかアスルのサラかどちらか忘れたんですが、サラの後に、一緒にサラをして、その後に、みんなで私のためにドアを、してくれたんですね。で、全然初めて会う外国人の人たちから、日本語でドアをしてもらったんですが、この若者が正しい道に導かれますようにと。で、これから、あなたは新しい人生を始めますと。ですので、イスラムのことをこれからも勉強していってくださいという気持ちを聞いて、私もそのように何ですかね、新しい人生を始めようと決心をしました。で、その時は本当に涙が出そうだったんですけど、頑張って涙が出ないようになんとかサブルをしました。で、自分の人生を振り返ってみると、そのようにですね、他の人から目の前で何かいいことをお祈りされるということが、日本の習慣では多分ないと思います。で、それが初めての経験だったので、その時は本当に心を打たれました。で、その時の気持ちを、まだ今でも思っていて、確かに、イスラムに改宗する前の、7年間くらい、私は、人生の目的を探しているとは言ったんですが、それがどうしても見つからなくて、もういいやと、もう好きなことをやって生きようというふうに思った時期が7年間あって、で、その時期が非常に辛い時期でした。で、その後で、その新しい人生を、人生のその目的が見つかって、人生の生き方、マニュアルみたいなのがやっと見つかって、で、新しい人生を始めようと、その時に決心して、で、イスラムのことも少しずつ勉強していくようになりました。マシャアラー、マシャアラー、タバラカラ。Ini Masya Allah banget ya. Jadi
apa namanya, ketika banyak ya, kita bukan hanya dengar cerita dari Sensei aja, bahwa memang ada beberapa juga mu'alaf yang ketika dia bersyahadat, dia memang juga banyak saudara-saudara kita ini yang akhirnya nangis, Andra ya. Iya. Itu sedih gitu, terharu gitu ya. Dan Sensei kan tadi, kalau nggak tahu ya, kalau di translator ditulis beliau mencoba untuk menahan agar tidak menangis, benar ya? Betul. Jadi ya, mungkin bisa beliau itu terenyuh gitu ketika ada agama yang orang itu nggak kenal sama beliau tuh, tapi mau mendoakan demi kebaikannya beliau gitu. Itu dan orang tuh banyak gitu. Beliau itu terenyuh. Mungkin ini memang agama yang betul. Dan itu kata dia bukan sesuatu hal yang biasa di Jepang itu ya. Aneh gitu. Kalau orang Jepang itu betul, maksudnya masing-masing. Ya. Masing-masing. Gitu. Yang penting lu jangan ganggu gue gitu. Gue nggak akan ganggu lo gitu. Seperti itu. Tapi dengan ada momen seperti itu, beliau hatinya terenyuh seperti itu. Insya Allah. Termasuk tadi salah satu temannya beliau orang Pakistan yang mendorong beliau, ayo kamu masuk Islam sebetulnya. Ini beliau menguatkan diri. Sebenarnya asalnya beliau nggak 100% awalnya tuh, 100% masih, aduh gimana ya, masih bingung ya. Masih 7 tahun belajar tuh berarti ya? Itu 7 tahun belajar, perjuangan beliau belajar, benar nggak ya seperti itu. Jadi masih ada keraguan. Tapi karena tadi ada satu temannya, kamu masuk Islam aja. Akhirnya tadi di Tokyo, akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadah. Setelah itu bahwa disebutkan bahwa Anda menjadi terlahirkan kembali seperti itu, dan semua mendoakan, kembali terenyuh. Ada agama yang bisa mau mendoakan yang tidak kenal gitu ya, dengan orang yang banyak untuk mendoakan kebaikannya, untuk bahwa agama itu bukan hanya dipakai di dunia tapi juga nanti di akhirat seperti itu. Masya Allah. Mas bisa nggak tanya beliau nih, kalau misal ini kayaknya beliau orang yang gampang terenyuh ya, gampang terharu gitu ya. Lembut hatinya. Biasanya kalau lembut hatinya tuh gampang menerima Islam biasanya. Bagaimana melihat lihat saudara-saudara kita di Palestina? Di Jepang juga pernah ada ini ya, waktu itu kan aksi bela Palestina kalau nggak salah. Banyak. Yang terakhir kemarin malah yang lebih besar. Besar yang kemarin. Iya, mereka tidur di pelataran terus. Padahal nggak semuanya Muslim ya? Enggak semuanya Muslim. Non-Muslim. Maksudnya kita coba tanya tanggapan beliau, Mas Didi. そうですね、パレスチナの問題は、もちろん政治的な、宗教的な問題ではないと思っていますが、政治的な問題で、これはムスリムだけではなく、人類にとっての大きな問題だと思っています。で、全世界でムスリムだけではなく、ムスリムじゃない人もこの問題に対して責任がゼロという人はないと思うんですね。パレスチナでどういう問題が何十年も前から行われてきて、どんな不正が行われてきたかということは誰でも知っていると思っていることで、それを無視したりとか、忘れてしまったりとか、あるいは彼らを犠牲にしているような実は状態になっているんじゃないかなと思います。ですので、この問題はムスリムだけではなく、全人類が一緒に立ち上がって、英知を持って最も良いやり方で解決していくべき問題だと思っています。で、日本でもムスリムじゃない日本人の人たちがたくさんデモなどを行って、今のこの戦争状態早く止めてくださいということを本当に毎日行っています。本当にムスリムである私たちが恥ずかしく思うくらい、本当に一生懸命毎日デモしてくれています。はい。Jadi beliau menceritakan bahwa ini bukan hanya permasalahan Muslim saja, tapi ini ada permasalahan seluruh dunia, bahwa kemerdekaan itu adalah semua hak segala manusia seperti itu. Oleh karena itu bukan hanya Muslim yang menyuarakan tentang keadilan itu, malah orang-orang Jepang sendiri yang dia bukan Islam sendiri berdemo seperti itu. Itu yang menjadikan kami itu malu, seperti kata saya. Malu katanya, kami Muslim tapi malah yang demo itu adalah orang Jepang yang tidak punya agama. Tiap hari malah seperti itu. Tiap hari pasti ada. Ada salah satu sekarang udah jadi selebgram mungkin ya. Dia terkenal setiap hari menyuarakan tentang. Oh iya, siapa namanya? Iya, Isuke Furusawa. Kita juga lagi undang beliau juga tuh. Setiap hari luar biasa. Sendirian ya? Sendirian. Isuke Furusawa. Dari
beliaulah kita makin belajar, wah luar biasa perjuangan beliau untuk menyuarakan Palestina. Padahal kalau bisa dibilang bukan Muslim. Bukan Muslim makanya. Bukan Muslim, luar biasa. Insya Allah. Dan bukan hanya di Jepang ya Andra ya. Waktu kemarin juga waktu di Inggris juga di London itu kan luar biasa ramainya tuh ya. Aksi bela Palestina tuh begitu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa memang banyak orang yang peduli sama Palestina gitu loh. Dan banyak yang menjadi Muslim kan karena Palestina ini kemarin sejak 7 Oktober ini sampai saat ini udah berapa orang yang convert Islam? Iya, banyak kan. Karena tersentuh dengan kehebatannya, kegigihannya orang Palestina, ya bagaimana kesabarannya mereka, gitu kan. Ada yang diwawancara ya, gedungnya, rumahnya hancur, ketika ditanya bagaimana perasaan Anda, dia bilang qadarullah masyaallah gitu. Tidak ada nangis-nangis dari situ, banyak yang tertarik gitu. Nah ini terkait dengan syahadat ya, bagaimana mendakwahkan orang tua gitu ya, sensei gitu, apa ada punya pengalaman mendakwahi orang tua atau keluarganya gitu, apakah ada penolakan gitu, penolakannya apakah keras gitu atau memang normal aja biasa gitu pengalaman. 私はすごくいい、両親に恵まれたと思ってるんですけれども、私が好きなことをいつもさせてくれたんですね。私はちょっと日本人としては日本人の何ですかね、そんなタイピカルな人生を歩んできたわけではないんですけれども、インドに突然旅行に行ったりとか、いろんなところに行ったりとか、娘になったりとか、突然豚を食べないと言い出したりとか、いろんなことを言い出しても、受け入れて、くれたいい両親で、いつもやっぱり応援をしてくれるので、すごく恵まれていると思ってます。娘になった時もダメと言われることはありませんでした。Jadi beliau sangat bersyukur karena orang tuanya justru membebaskan. Jadi silakan kamu maunya apa, seperti itu, Mbak. Dengan beliau berangkat ke India, terus juga beliau ke belajar ke Cina ataupun ke Uighur tadi ya, itu tidak ada kata ada penolakan. Cuman tadi ada ketakutan dari orang tuanya karena memang informasi Islam yang diterima oleh orang Jepang ini memang awal-awal itu memang tahunya teroris. Yang ada memang di media Jepang sendiri, karena memang Jepang itu tertutup ya. Jadi kalau ada apa-apa dari luar negeri itu pasti ditranslate dulu, difilter dulu, ini mengganggu nggak gitu, mengganggu nggak keamanan untuk dalam negeri Jepang, seperti itu. Sehingga apapun masuk ke dalam Jepang itu pasti ditranslate gitu ke bahasa Jepang. Seperti itu. Makanya yang didapat dari orang tuanya itu adalah bahwa Islam itu adalah agama yang teroris, agama yang keras, sukanya perang, seperti itu. Tapi dengan beliau masuk Islam, beliau mengamalkan, bukan hanya berdakwah juga. Betul. Bukan hanya kata-kata saja, tapi beliau mencontohkan dengan sikapnya, berbuat baik kepada orang tuanya. Itu akhirnya orang tuanya ternyata ternyata lebih baik, anak saya lebih baik sebenarnya. Ngomong gitu tapi orang tua? Iya. Perlakuan ini ya. Orang tuanya umur berapa, Ustadz Teddy? Mungkin bisa ditanyakan usia orang tuanya masih lengkap, kemudian usia berapa, kemudian mungkin bisa nggak ya sensei ya mungkin mengatakan sesuatu ke orang tuanya, harapannya gitu, ibu, ayah gitu, harapannya semoga kita bisa ketemu di surga atau apa gitu. うちの両親は80代の前半、くらいですけど、80 tahunan, insyaallah. すべてはもちろんアンナの決めたことで、あるヒダイヤもアンナの手にしかないものですけれども、インナカラタフディマンアハバブタワラキンナンナハヤフディマンヤシャ。あなたがこれはアンナが預言者ムハンマドサンナナホレサルに言ったことですよね。あなたが好きな人にヒダイヤを与えるわけではなく、アンナが望む人にヒダイヤを与えるとアンナはおっしゃっているので、これはすべて本当にアンナのマシアお気持ちにかかっていることですけれども、私と妻とその子供たちのような
イスラムの道に導かれてほしいと思ってます。ですので皆さんもぜひお祈りをしてください。Jadi tadi saya bilang bahwa hidayah ini bukan saya yang ngasih ya, tetapi memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang ngasih. Seperti tadi yang disebutkan bahwa kalau Allah yang sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk memberikan hidayah. Tapi kalau misalnya Allah tidak berkehendak sebanyak apapun beliau lakukan, sehebat apapun beliau belajarnya ke Arab Saudi sendiri, tapi kalau tidak membuka mungkin tidak akan ada yang terbuka. Ada hal yang di Jepang itu yang pernah saya baca, bagaimana sekarang banyak orang tua yang diasingkan, artinya bahasanya anak-anak tuh tidak mau mengurus orang tuanya. Itu apakah masih ada seperti itu? Makanya kan dibilang sekarang banyak orang tua juga yang pengennya tuh di panti jompo, ya karena dia nggak tahu antara orang tua dia nggak mau ngerepotin anaknya, tapi di satu sisi apakah anaknya yang tidak mau merawat orang tua misalnya kayak gitu ya, itu apakah masih ada sampai sekarang atau gimana sih beritanya tuh? それが残念ながら普通の習慣になっています。ほとんどの親は子供はその家を出て行って、特にその東京とかそういうところに仕事に行って、よっぽど東京とかに家が親が住んでいない限りはやっぱりどうしてもバラバラに住んでしまって、で年が取ってくると、子供の方でもし自分たちと一緒に暮らしてよと言っても、日本の習慣でいや自分は老人ホームに入るからいいよみたいな、そういうこともあると言われています。でも私自身はできれば今は離れて住んでいるんですが、もし生活に何ですかね、彼らで生活が難しくなってきたら、できる限り一緒に住みたいなとは思っています。Apakah ada bedanya dengan orang Jepang yang udah masuk Islam gitu ya, Mas? Maksudnya kita tahu kan pintu surga kita salah satunya dari orang tua nih. Maksudnya berbeda nggak pendekatannya? Maksudnya kan yang dilakukan Sensei dan istri beliau ketika sama orang tua, apakah malah jangan harus bareng kita, dan beliau mendakwahkan itu nggak ke orang-orang Jepang yang masuk Islam juga? Tentang bakti kita kepada orang tua, jadi lebih baik sama kita gitu. Tadi kan saya Sensei menceritakan bahwa normalnya itu seperti itu. Iya, budaya tadi. Betul ya. Jadi orang tua itu tidak terurus oleh anak-anaknya. Berarti itu benar ya? Betul, benar, betul. Dan masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang ya. Betul itu. Makanya perawat banyak, perawat Indonesia yang sana kan banyak. Iya, betul. Tapi kalau beliau sendiri sebisa mungkin, kalau misalnya memang orang tuanya sudah tidak mampu, sebisa mungkin pengen istilahnya itu berbakti kepada masyarakat seperti itu. Kalau beliau tadi bilang kayak gitu tadi ya. Beliau mendakwahkan juga nggak kepada orang-orang Islam yang orang Jepang yang masuk Islam soal ini? Iya, benar ya? Iya, betul. Oke. Jadi didakwahkan beliau juga ikut mendakwahkan soal birrul walidain itu ya. Iya, kepada orang Jepang. Tetap harus ada perbedaan ketika sebelum memeluk Islam, memperlakukan orang tua itu ketika sudah tua itu ya dititipkan ke daycare bahasanya mungkin, atau dibayarkan suster gitu ya. Tapi ketika masuk Islam, birrul walidain itu beliau mendakwahkan juga gitu ya, bahwa tetap harus kita sebisa mungkin merawat, karena itu kunci surga kita. Ya, surga. Gitu bahkan bukan hanya orang-orang mualaf aja yang diajarkan. Beliau ini juga mengajarkan ke anak-anak second generasi, generasi kedua Islam di Jepang, yang lahir di Jepang, yang tumbuh di Jepang. Beliau juga mengajar anak-anak tersebut. Banyak materi-materi yang disampaikan beliau itu tentang orang tua, karena kebanyakan mereka tidak langsung ke value of Islamnya ya, tapi tentang berbaktinya itu. Karena ketakutan beliau tentang Islam, karena beliau udah pengalaman tentang generasi-generasi sebelumnya. Untuk mencapai itu, beliau takutnya anak-anak Islam yang tumbuh di Jepang ini malah nanti besarnya akan sama dengan orang-orang Jepang yang lainnya. Maka di programnya beliau mendidik anak-anak ini, second generasi ini, salah satunya itu kebanyakan materi-materi yang disampaikan tentang orang tua, berbakti kepada orang tua, bahkan dirangkumnya dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, agar kedekatan. Bahkan ketika beliau ngajarin itu ada satu materi yang orang tuanya harus ada di tempat belajar itu. Itu yang tidak ada di
Jepang. Ya, Masya Allah. Insya Allah. Itu kita memang harus ada yang menyampaikan itu sih ya, karena budayanya mereka kan kayak gitu tuh. Iya. Jadi jangan sampai nanti budaya itu jadi melekat sehingga ketika mereka masuk Islam juga kebablasan juga kayak gitu. Nah mungkin Mas Dedi sama Mas Bani, sebelum kita terakhir ya, Mas Bani boleh ceritakan nggak pengalaman sama Mas Dedi juga satu-satu mungkin, bagaimana kehidupan kalian sebagai orang Indonesia yang tinggal di Jepang? Baik. Muslim, khususnya Muslim ya? Muslim, Mas ya? baik. Saya alhamdulillah datang di 2003, Mas Wisnu ya. Jadi 2003 itu bertepatan istilahnya itu seperti sekarang lah. Jadi dari musim dingin mau ke musim haru seperti itu. Jadi apa namanya ekor-ekornya musim dingin lah, seperti itu. Nah, ketika pada waktu itu kami memang, kalau saya memang jalurnya dari pelajar ya. Belajar bahasa Jepang, terus kuliah otomotif. Sekarang alhamdulillah kerja di perusahaan Jepang otomotif juga, sebagai mekanik ya, mekanik. Itu seperti itu alhamdulillah. Dan ketika saat itu dari 2003 sampai sekarang di posisi yang sama, di perusahaan yang sama. Bukan, kalau 2003 kuliah dulu. Kuliah dulu, Iya, belajar bahasa Jepang dulu. Jadi wajib dulu bahasa Jepang. Besok baru kuliah ya? Kuliah. Kuliah. Di mana Mas? Tokyo? Atau Di Shizuoka terus. Oh, Shizuoka terus ya? Saya Shizuoka terus. Jadi kalau menurut informasi teman-teman, Shizuoka tuh paling nyaman karena orangnya nggak terlalu banyak. Gitu, jadi kemanapun nyaman gitu. Oke. Seperti itu. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Oke. Posisinya itu. Tapi itu termasuk kota tujuan turis biasanya. Bukan ya kayaknya? Enggak ya? Nggak begitu juga. Enggak begitu juga ya. Enggak rame, Indra. Iya, tapi ada tadi apa namanya itu? Ada istilahnya ya, kalau misalnya kita walaupun selama apapun di Jepang, kalau belum nyampe ke puncak Gunung Fuji, berarti kita belum pernah ke Jepang. Oh gitu. Gunung Fuji itu di Shizuoka. Shizuoka. Gitu. Oke. Gitu. Pada saat itu sedikit sekali apa namanya itu termasuk waktu itu sekolah kami ya, soal Islam tuh jarang. Tahu soal Islam gitu ya. Terus ketika saya sampai terus tanya ke senior saya, Mas, Jumatan di mana ya? Oh, Jumatan nggak ada, kan kita di Jepang dong, gitu kan katanya. Oh. Seperti itu akhirnya, karena saya Jadi terhitungnya sholat zuhur terus gitu ya? Iya, sholat setiap zuhur Jumat. terus, seperti itu. Gitu. Jadi memang sudah terbiasa kalau di Jepang itu kalau susah ya udah zuhur aja, digantinya seperti itu. Gitu. Tapi karena saya sudah dititipin nasihat dari guru saya bahwa di Indonesia itu adalah bumi Allah, di Jepang bumi Allah, di manapun semuanya itu adalah bumi Allah. Makanya tetap aja melaksanakan semua perintah-perintah Allah seperti itu. Akhirnya saya coba, kalaupun misalnya di sana susah Jumatan, ya udah kamu ini aja sambil latihan lah gitu. Jadi yang penting lebih dari satu orang atau bisa berjamaah. Jadi saya tuh sholat berjamaah gitu. Jumatan. Walaupun berdua. Gitu. Boleh sambil baca gitu. Yang penting rukunnya terpenuhi seperti itu. Jadi alhamdulillah selama 1 tahun pertama itu ada satu teman saya yang selalu menemani saya. Cuma tadi berdua ya. Saya ajak seangkatan saya, senior saya titip absen ya katanya. Lokasinya di mana itu? Di sekolah. Di sekolah. Di kelas. Bukan di kelas, malah bukan di kelas. Kayak aula gitu. Oh bukan, lebih kecil. Jadi gini, untuk masuk ke ruangan itu antara jalan toilet perempuan atau melalui kelas. Jadi di belakang kecil. Tempat isinya itu menuang teh atau cuci seperti itu. Gitu ya. Itu ruangan itu. Nah, kadang ada ikut, ada enggak. Tapi satu orang itu yang selalu. Karena kenapa? Kalau nggak ada dia tahu. Bukan. Ya katanya Didi nggak bisa sholat Jumatan katanya. Makanya saya terus sholat. Alhamdulillah tuh setelah siapa namanya Mas Dedi disebut namanya siapa temannya, masih ada sampai sekarang? Ada. Namanya Besti. Besti? Iya Besti. Benar. Serius Besti namanya Besti. Serius. Besti gitu. Cowok ya. Itu jadi saya setiap hari Jumat itu minta pulang setengah 12 karena pengen Jumatan. Gitu. Karena naik sepeda kan. Jadi saya pagi jam 6 pagi sampai jam 12 itu part time. Iya. Lanjut sekolah sampai jam 4:30, itu lanjut lagi jam 6 sore sampai jam 10 malam.
part-time lagi. Itu tiap hari itu. Seperti itu. Nah, jadi saya ngejar naik sepeda ngebut pokoknya. Kalau ada nos mungkin pakai turbo saya. Gitu. Berhubung teknisi tahu-tahu nos. Tahu nos nih. Akhirnya alhamdulillah. Nah, senangnya itu alhamdulillah buahnya itu ketika apa? Datang adik kelas. Ketika adik kelas tanya, "Kang, salat di mana? Ayo ikut. Salat Jumatan." Oh, gitu. Semenjak itu ada adik kelas ramai langsung penuh, gak muat. Oh gitu. Sampai gak muatnya. Tapi tahun berapa itu? Itu 2003 menuju 2004. 2004. Oh, jadi setahun setelah kedatangan itu Bang Dedi udah kepikiran bikin sholat Jumat. Nah, sebelumnya kan nggak tahu ada Jumatan. Nah, karena ada guru saya, kamu nggak apa-apa sambil latihan Jumatan ini apa dikerjain aja Jumatan walaupun beda dengan mastarnya ini. Karena kalau di Indonesia kan harus 40 lebih ya. Nah, kita pakai mazhab yang lain, imam yang lain. Seperti itu. Makanya udah terpenuhi dulu. Iya, penuhi. Akhirnya rame tuh ada di kelas. Jadi penuh, nggak muat malah gitu. Nggak muat akhirnya alhamdulillah dengan melihat juga minta izin ke sensei kami seperti itu. Oh gitu, ya udah dikasih kelas akhirnya. Saat dikasih izin kelas sebelum masuk, maksudnya mulai kan jam 1. Maksudnya ini guru di kampus? Iya, masih dikasih izin buat sholat Jumatan. Oh ya? Izin dia. Oh, iya, seperti itu. Jadi teman-teman yang di luar pun akhirnya pada datang. Jadi terkait izin itu saya jadi ingat cerita Haji Sugimoto ya. Katanya orang-orang Jepang secara birokrasi untuk hal-hal keagamaan itu memang cenderung lebih mudah katanya. Misal kayak ingin mendirikan masjid atau ingin mengadakan Idul Fitri atau Idul Adha itu cenderung lebih mudah ya perizinannya. Betul. Perizinan lebih mudah dan mereka tuh ini legowo istilahnya tuh. Legowo. Kalau misalnya itu adalah sesuatu kewajiban kita, asal ngomong gitu ya. Asal ngomong itu pasti diizinkan seperti itu. Ya kan kalau di negara-negara Eropa Barat kan sulit gitu kan. Betul. Jepang cenderung lebih ini. Lebih memberikan kesempatan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, cuman sayangnya setelah teman-teman yang adik kelas saya datang, teman saya ini yang nggak pernah ikutan lagi gitu. Karena udah ada nemenin. Ada nemenin. Besti kemana? Besti, where are you, Besti? Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Terus makanan pun setiap kalau untuk informasi halal memang pasti saya nyari tuh yang sudah tahu dulu ya. Karena memang ada senior juga yang udah ini paham juga. Kalau nggak salah memang dari Gontor juga kalau nggak salah. Gontor juga? Bukan, ini senior saya. Ada senior saya yang udah ini juga gitu. Situ kalau siap makan ke kombini ya misalnya, lihat belakangnya, membaca itu, baca setiap walaupun yang dimakan sama, tiap hari sama, ini tuh pasti dibaca. Mau beli yang sama pasti dibaca. Karena memang setiap 6 bulan ini berubah. Ini kemungkinan nggak tertulis tapi kemungkinan bisa juga mengandung babi seperti itu. Gitu. Itu informasi. Tapi sekarang udah ada aplikasi tuh Mas. Iya, itu aja Pak. Itu ini sekarang. Akhir hari ini aplikasi ini. Iya, lumayan bantu ya. Iya. Banget. Apalagi kita yang buru-buru nih ya, buru-buru tinggal di barcode-nya, scan kelihatan mana seperti itu. Itu banget. Berarti untuk yang sholat Jumat itu berjalan, ini bisa dibilang Kang Dedi penggagasnya. Pengagas sholat Jumat Shizuoka. Alhamdulillah. Sampai sekarang jalan nggak? Oh, jalan dong. Karena ada masjid. Ada masjid sekarang. Nah, jadi di 2003 perjalanan kami mengadakan dulu namanya kami itu Kemis ya, Keluarga Muslim Indonesia Shizuoka. Kemis namanya tuh. Kemis ya. Pengajiannya Kemis kami tuh. Nama organisasinya ya. Kemis gitu. Terus jadi ada kegiatan di situ, buka bersama, sholat Idul Fitri, Idul Adha seperti itu. Itu pun kami harus nyewa tempat seperti itu. Dan 2010 ketika itu ada pertemuan, ada salah satu orang Maroko. Orang Maroko. Dia Maroko. Orang Maroko ya. Tadi dengar orang Maroko. Oh, orang Maroko. Iya, orang Maroko. Maroko ya. Orang Maroko. Dia bilang kepada kita bahwa kita bersyukur karena di Shizuoka ini kita belum punya masjid katanya. Itu bagaimana kalau misalnya kita bersatu? Semuanya setuju. Akhirnya pembentukan lah organisasi internasional di situ, Maru di situ. Namanya SMA Shizuoka Muslim Association. Di situ baru terbentuk di tahun 2010. 2010 dibentuk. Itu organisasinya. Ya, itu organisasi yang sekarang kami. Komunitas lah. Komunitasnya ya. Komunitas internasional. Ketuanya beliau Maroko.
Terus istrinya beliau ya Miwasang orang Jepang asli. Iya. Itu juga perjalanannya luar biasa. Luar biasa itu. Iya, seperti itu. Alhamdulillah dapat amanah sebagai wakil presiden. Terus di bawahnya dulu kalau itu belum terlalu banyak orang asingnya. Jadi masih banyak orang Indonesia boardnya ya, seperti itu. Itu proses sampai organisasi ke masjid lama, Mas, sampai jadi masjid. Iya, jadi ada syarat-syarat menjadi organisasi yayasan yang diakui non profit ya, maksudnya ya kalau si negara itu ada ininya, ada syaratnya, yaitu setelah dibentuk selama 2 tahun tuh harus ada kegiatan. Gitu. Terus dananya dari mana aja gitu. Ya, nggak boleh cuman dari donation aja. Harus punya usaha sendiri. Unit usahanya harus ada juga. Ada, iya. Gitu. Apa pada saat usahanya? Ya kami sempat mengadakan jual halal makanan. Selama 2 tahun ya. Bagus juga, Masya Allah. Nanti kalau ke Jepang lagi boleh tuh kita kunjungi tuh. Boleh. Masya Allah. Nah, setelah 2010 kita. Ya, Dia mau dipertegas dulu. Jadi 2010 kita dibentuk, 2013 kami sewa base camp lah ya, base camp. Itu mushola dengan biaya 10 juta rupiah per bulan. Sebelumnya kita donasi kan kecil ya maksudnya. Ini kira-kira ketutup nggak ya gitu. Ketika kalau misalnya kita pinjam kantor gitu ya untuk kegiatan-kegiatan kita. Ternyata Masya Allah gitu. Kawatan kita jadi dana masuk, terus juga untuk dana operasional juga tertutup. Gitu. Tertutup terus selama dari 2013. Itu pun kami berpuluh-puluh kali ditolak. Karena ketika kami kan jujur kan, ini buat dipakai apa? Kami pengen dipakai buat ibadah. Itu nggak boleh. Uang ditolak. Terakhir sebelum dapat yang sebelumnya itu sudah deal kita. Oke, nggak apa-apa. Udah deal, kita udah share ya ke teman-teman. Ternyata sehari setelahnya ditolak satu pihak. Karena yang punyanya katanya nggak mau orang ada ibadah. Ada ibadah yang nggak mau, ya lebih ke situ ya. Ya, ternyata pada lolonya dapat gedung lagi di dekat ini stasiun malah. Stasiun, akhirnya teman-teman gampang ya buat ke situ. Dapatlah kita di 2013. Sampai sekarang. Nah, 2013 itu musola. Itu juga kita dari situ mulai desakan. Ayo dong bikin masjid. Ya kita juga dari dulu pengen masjid gitu kan. Dananya nih. Dan itu penggalangan kita untuk masjid ini. Semenjak saya sebelum datang pun udah ada. Ada yang nitip satu plastik uang. Receh maksudnya. Satu yen. Satu plastik berat gitu kan. Nih saya titipkan buat masjid nanti kalau jadi. Setelah masukin ke bank cuma 1.500 ya jadinya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus berapa tuh? 150.000. Iya, 150.000. Itu dikumpulkan dari apa? Dari dia celengan, kembalian dikumpulin semua terkumpul seperti itu. Nah, ketika ada desakan itu, akhirnya kami mulai mencari. Pengennya niatnya di Shizuoka, kota Shizuoka tengah-tengah ya. Tapi mahal, luar biasa. Udah kecil mahal seperti itu. Kita coba lagi ke pesisiran. Alhamdulillah. Kalau tentukan di Mochimune namanya itu. Lebih tepatnya nama jalannya nama kecamatannya Surugaku Word. Jadi kita dirikan masjid namanya Surugaku. Surugaku ya. Surugaku ya baru sadar Surugaku. Surugaku. Itu bahasa Jepang. Kecamatan. Iya, nama kecamatan. Jalan Jepang tuh ya. Iya, nama kecamatan. Kecamatannya ya. Surugaku. Namanya sebenarnya Kusuruga, tapi kalau ini kan kecamatannya Ku. Surugaku. Masya Allah. Sampai sekarang itu. 2019 sekarang. Jadi dibelinya itu 2018 tanah. Didiri. Awalnya tuh sebenarnya tanah itu adalah ini apa? Hotel. Karena sudah ada bangunan berarti ya. Asalnya hotel. Tapi karena nggak laku istilahnya, karena dekat-dekat kopi juga kalau salah itu. Akhirnya dihancurkan bangunannya. Sisa ini basement. Gudang. Gudang. Itu gudang. Masjid kami sekarang itu adalah dulunya gudang. Reform jadi masjid. Direnov jadi masjid. Sampai sekarang alhamdulillah masjidnya. Jadi masjidnya itu masjid dengan view-nya Masya Allah. Belakangnya itu dermaga, kapal-kapal kalau luar negeri kan luar biasa kan. Indahnya
belakangnya itu perbukitan laut, perbukitan hijau, terus di depan masjidnya itu Mas Wisnu bisa lihat Gunung Fuji langsung. Kanannya pantai. Asik banget ya. Kanannya pantai. Kanannya pantai ya. Iya. Kalau yang saya waktu itu Kawaguchi itu danau ya berarti. Danau, Kawaguchi danau ya. Iya, danau. Itu juga itu udah cakep. Itu luar biasa banget. Cakep banget itu. Belum kebayang. Nanti Masya Allah. Kalau Mas Badi sendiri gimana? Mas Badi katanya 2022 ya? Iya, 2022. Pindah ke Jepang sebagai imam. Oh, imam di masjid. Juga sebagai creative director. Oh. Jadi yang ngedit video, ngedit foto, bikin animasi dan lain-lain. Dan jangan heran, Dra, di sana memang semua rata-rata satu orang tuh harus bisa maksimal untuk beberapa pekerjaan. Iya. Ya, benar ya? Iya, benar. Di Jepang memang kayak gitu, Dra. Jadi kalau di sini misalkan pegang kamera sama ngedit. Yeah. Kalau saya tuh harus bisa semua tuh. Pegang Iya. kamera, ngedit, mungkin jadi host juga. Itu makanya rata-rata Bener-bener. saya lihat orang Jepang kayak gitu. Kayak waktu itu saya datang ke satu tempat, dia yang ngurusin semua tuh. Masa bersihinnya, ininya segala macam dengan rumah segede itu ya. Kalau kita di sini mungkin butuh 3 orang untuk bersihin ini mungkin gitu. Iya. Itu orang Jepangnya Masya Allah banget. Dan mungkin rata-rata orang luar ya. Kayak gitu ya. Iya. Ya, hampir semua ya. Harus multifungsi. Iya. Masya Memang Allah. biasanya kalau yang begitu tuh ekspertisnya cuma ada di satu ini yang kuasai ya. Selebihnya dia bisa, tapi tidak menguasai. Oh, tidak menguasai. Biasanya begitu. Masya Allah. Nah, Mas Badi gimana pengalaman di sana? Wah, alhamdulillah. Senang ya, Bu? Kan baru berapa? 2 tahun berarti ya? Iya, masuk tahun ketiga. Alhamdulillah. Dari sana merasa Kalau kalau Mas Bani imam di imam masjid Shizuoka. Oh iya. Imam masjid di Shizuoka. Kalau sekarang ada imamnya di sana, maksudnya ada imam Ada yang pengganti. mengganti. Oh, iya. Kan ke Indonesia. Soalnya Mas Bani pulang di sana nggak ada yang sholat. Sholat. Alhamdulillah. Alhamdulillah selama 3 tahun ini merasa hidup sebagai muslim di Jepang itu aman-aman aja. Oh. Tidak ada diskriminasi, bahkan istri saya pakai cadar. Oh, di sana. Bahkan tidak ada diskriminasi apapun, dan juga ada cerita unik ketika saya dari kan biasa jalan ya dari masjid ke apartemen itu sekitar 30 meter lah, dilalui dengan 30 meter dekat banget. Iya. Dilalui dengan persimpangan, dan di persimpang itu ada satu rumah orang tua orang Jepang asli. Jadi setiap hari itu selalu lihat ini orang kok bolak-balik sini ke sini, ditanya ini kamu sebagai apa katanya. Saya nanya bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Gimana tuh? Iya, saya bilang ya saya di sini sebagai imam. Imam itu apa kata dia? Guru kata saya. Oh guru, iya saya guru di sana. Oh gitu. Sering ya keliling bolak-balik sini. Nggak capek kata dia. Iya nggak capek karena ini kewajiban saya sebagai seorang muslim. Oh begitu. Rumahnya di mana? Rumahnya di sana. Oh, rumah di sana ya. Baru di sini. Baru. Butuh apa kata dia. Langsung nawarin. Terus disuruh masuk ke rumah. Tolong pilih apa aja yang belum ada di rumah kata dia. Ya kata orang Islam orang Indonesia mah ya nggak bakalan. Apa yang ditunjuk sama dia apa? Iya barang-barang rumah, iya, perabot rumah kayak kulkas dan serius? Iya serius. Dia bilang masuk ini ada kulkas ada ini. Langsung kali Pak ya. Langsung Bola lumayan nih. langsung. Dia tunjuk langsung ke barangnya. Iya langsung tunjuk barangnya. Butuh apa? Ada yang di rumah. Iya kalau saya kan emang nggak, ya kita kan orang baru gitu kan, jadi nggak mungkin langsung. Oh saya ini ada mobil apa mau boleh? Nggak kayak gitu. Jadi kita ini nggak apa-apa, ada jobu, kita nggak perlu, kita udah ada di rumah. Oh begitu. Ini aja lah kata dia. Jadi dikasih pembersih putong, pembersih kasur. Jadi pembersih kasurnya itu pembersih kasurnya ternyata bukan bekas dia yang dikasih dia. Masih baru kasih ke saya. Terus dari situ saya dikasihlah, saya bawa ke rumah. Terus besoknya manggil saya lagi, kesini. Ambil mana lagi yang mau dibutuhkan kata dia. Masya Allah. Dia rumah bukan toko. Rumah orang tua beliau. Jadi ambil dulu yang mesti bayar. Setelah ngambil pasti bulan depan ditagih gitu. Jadi kemungkinan beliau ini merasa pengen diperhatiin sama anak-anaknya. Oh iya, sama ya. Ya, pengen diperhatiin sama anak-anaknya karena
beliau anaknya, dia punya anak, cuma ini pasangan beliau ini. Oh, suami istri sudah iya, udah tua umur sekitar 70-80 gitu. Nah, terus dia merasa kangen banget sama anaknya. Jadi ketika ada saya bolak-balik, mungkin bisa diajak ini ngobrol. Jadi dia merasa apa yang kamu butuhkan. Mungkin ketika mereka juga punya anak dan anaknya peduli, mungkin lebih dari nyawa mungkin akan diberikan sama mereka gitu. Insya Allah. Luar biasanya, dan adabnya luar biasa. Adabnya Jepang juga luar biasa kepada kita. Itu di tahun pertama beliau sudah begitu. Iya, tahun pertama itu. Tahun pertama. Tahun kedua apa yang ditawarkan? Kita menunggu. Sebenarnya kami punya anak gadis. Udah nikah. Sampai sekarang beliau baik banget sama kita, masih baik. Kadang makanan. Kadang kalau kenapa beliau selalu menanyakan barang ini butuh apa, karena kalau makanan saya udah kasih tahu dulu. Muslim ya, muslim ini bisa nggak? Enggak. Kalau ini bisa nggak? Enggak. Jadi gitu sampai kan yang ngomong sama saya ini suaminya terus ya, istrinya nggak pernah ngomong. Jadi sering ngomong. Jadi istrinya datang ke rumah saya, gedor gitu. Iya, maksudnya ketok gitu lah. Datang. Kirain kenapa gitu kan? Kirain kenapa? Dia tanya, ini rumahnya Bani? Iya, rumahnya Bani ini. Apa namanya? Ini mohon maaf ya, suami saya tuh sering ngobrol sama kamu. Takut ganggu gitu. Mohon maaf sekali. Ini emang saya sudah bilangin kok sama suami saya biar jarang-jarang aja ngobrolnya. Jadi hampir setiap lewat disapa. Jadi orang Jepang kan mereka nggak mau interaksi. Nggak mau kita tuh jadi mengganggu orang lain. Tumben banget ya. Iya, mengganggu orang lain. Jadi datang ke rumah. Istrinya bilang ya, saya ambil lagi barangnya. Nggak gitu. Jadi dia ngomong seperti itu sambil ngasih buah tangan kayak gitu. Jadi mereka itu nggak mau nggak mau punya hutang budi. Nggak mau punya hutang budi. Bahkan di sebelah rumah saya itu ketika saya kasih jeruk, besok-besoknya ada gantungan. Di jeruk juga? Bukan jeruk, dia dikasih kalender sama tisu basah. Maksud hadiah. Hadiah. Jadi berbalasan budi gitu. Dia mereka nggak mau gitu punya hutang budi. Jadi kalau ada kita ngasih apa, mereka harus ngasih. Iya ya. Gitu. Jangan sampai sekarang masih seperti itu. Komunikasi setiap ke masjid ketemu ngobrol segala macam. Ini sekarang istri di sana? Istri sekarang ikut ke sini di Jambi terus. Jadi mungkin bisa jadi nungguin lo kakeknya. Di mana orang lewat lagi? Iya. Kayak disamperin rumahmu. Bukan hanya itu sih, Masya Allah. Semoga Allah memberikan mereka hidayah ya. Hidayah. Karena kan hidayah itu kan bisa hadir lewat Mas Bani aja juga gitu kan, dengan hanya lewat bolak-balik kayak setrikaan kan setiap jam gitu, bukan setiap hari lagi. Iya gitu. Iya, Insya Allah. Melihat ternyata menjadi Muslim ini segitu dedikasinya gitu. Masya Allah ya. Ini sih pengalaman, alhamdulillah nggak ada diskriminasi sama orang Jepang itu. Bahkan mereka tidak no rasis lah kepada kita, alhamdulillah no rasis kepada kita. Terus juga ya aman ya, mau ninggalin apapun dimanapun tetap ada, insya Allah tetap ada di situ. Gitu. Saya ada 3 kejadian tuh di sana. Waktu pertama saya mau sholat, tapi kondisinya memang nggak ada tempat sholat gitu kan, ada satu tempat lah. Terus akhirnya saya bilang sama istri, tolong jagain saya, maksudnya biar nanti orang mungkin apakah penasaran atau apa gitu kan. Tapi sholat orang Jepang cuma ngeliat doang kayak gini udah nggak mau ikut campur gitu ya, itu satu. Terus kedua, waktu di Universal Studio Jepang itu kan nggak ada tempat sholat tuh, cuman kita nanya kan sama guest service gitu kan, kita tanya nih kami boleh nggak ibadah mau sholat gitu, boleh dikasih ruangan, tapi memang harus tepat waktu. Oke, saya cuma kasih waktu cuma 10 atau sampai 15 menit, jadi benar-benar buat sholat aja, habis itu keluar waktu mau masuk ternyata ada orang yang sholat juga di situ kan, gantian gitu. Itu Masya Allah, maksudnya bagaimana mereka tidak menyediakan, tapi boleh kalau misalnya memang mau ibadah silakan ibadah gitu ya. Asal tadi ada komunikasi ya tadi ya. Asal komunikasi. Memang benar. Ada duduk aja ya. Iya, tiba gelar sejadah gitu. Benar. Iya. Dan yang terakhir apa tadi saya lupa tadi. Yang hilang barang ada nggak? Hilang barang. Oh ya barang, benar. Masya Allah. Jadi
yang ada satu tempat saya lupa tuh di mana tempatnya. Jadi dia Di Jepang, di Jepang. Oh iya. Kayaknya perlu kita tes juga ya. Mas Dedi kayak di awal dia bener. Ini kayaknya perlu kita tes. Lupa saya di mana, pokoknya di Jepang ada satu tempat. Di situ tempatnya lupa ya. Tapi kalau udah malam udah tutup. Udah malam. Nah, waktu saya sama istri pergi, Shiren, aduh, ya Allah sayang, aku ketinggalan barang. Di mana di sana? Itu udah tutup kayaknya tempatnya. Tapi kata drivernya bilang nggak apa-apa, coba aja dulu. Biasanya masih buka, tapi memang udah nggak ada orang. Barang berharga. Barang penting lah intinya, barang yang harus dibawa sama Shiren gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, gue masuk udah malam kan nggak ada orang segala macam, masuk aja, tuh barang masih ada tuh di situ. Itu masya Allah banget itu. Itu sempat saya storyin. Saya di sini segala macam, masya Allah banget lah. Tapi poinnya ini masya Allah, budaya Jepang tuh saya kagum sama budaya Jepang ya, bagaimana kerja keras, disiplin ya, profesional. Terus baiknya ini, kalau orang yang baik itu benar-benar kita bisa lihat keikhlasannya dia, keikhlasan mereka, kebaikan hati mereka tuh benar-benar enggak. Jadi itu bukan kayak yang ini buat-buat nih kayaknya, enggak, memang baik-baik. Tapi maksudnya ya nggak semuanya baik juga gitu. Tapi kalau baik-baik gitu loh, ikhlas mereka melakukan itu, insya Allah ya. Nah makanya yang kurang itu hidayah. Kalau kata Ustadz itu, Jepang itu sudah la ilaha. Sedikit lagi dijerumusin jadi la ilaha illallah. Insya Allah. Tinggal syahadat aja kata kalau misalnya kan suka bilang kayak gitu ya. Secara adabnya sudah ini ya. Adabnya luar biasa. Aduh luar biasa. Anak saya lagi main. Jadi kan ada dindong gitu kan, dindong permainan Jepang gitu. Jadi ada anak Jepang lagi main, diserobot sama Adam. Lagi main, berat gitu kan. Gitu. Gue kan gak enak langsung, jangan gitu. Tapi anak kecilnya biasa diam aja, terus ngeliat ibunya. Ngeliat ibunya cuma gini. Gitu dong, ya kayak gitulah ekspresinya. Anak Jepangnya langsung pergi main-main aja gitu kan. Terus dia balik lagi ke tempat yang tempat Adam lagi main dindong. Dia lihat lagi, Adam masih main. Dia nggak mau balik lagi. Main, balik lagi ke situ kan. Dia lihat lagi ada, nggak itu. Nggak digangguin. Terus waktu terakhir nggak enak kita kan. Udah balik berapa kali. Udah Adam gantian gitu kan. Waktu gantian dia masuk ke situ, dia ngeliat Adam dulu, dia makasih. Baru main dindong. Itu masya Allah banget lah. Banyak lah kalau di Jepang anak-anak yang nyebrang jalan berhenti, terus nanti dikasih hormat gitu ya. Itu nyebrang jalan tuh anak-anak tuh diajarnya angkat tangan. Angkat tangan ya. Untuk nyerang ya. Dulu saya kecil termasuk begitu nggak? Coba bisa tanyakan nggak waktu kecil dulu kalau nyebrang termasuk yang katakan kodomo tachi wataru toki ni nanka itsumo nanka te ageru janai desu ka. Soれってなんか履歴あります？履歴？まあ歴史とか。なぜですか？子供たちだから。そうですね。まあ安全に渡れるようにと。あとは渡った後にこう止まってくれた車にこうちょっとお辞儀してありがとうってするとか。Ya jadi memang adab ya, adab. Terus juga adab terima kasih ketika mobil-mobil yang sudah berhenti, anak-anak itu dididik untuk berterima kasih tadi seperti tadi. Itu udah hal yang biasa. Hal yang biasa adabnya. Adab mereka sih masya Allah. Makanya dia bilang kan tinggal syahadat, mereka tahu hidayah segala macam tuh masya Allah banget. Mungkin terakhir buat Sensei mungkin. Apa kira-kira yang kita bisa bantu sebagai orang Indonesia ya di sini Muslim untuk dakwah di Jepang, mendukung dakwah di Jepang, apa yang bisa orang Indonesia bantu? そうですね。まあいろんなことがお願いすることたくさんあるかもしれないですけれども。Ada banyak katanya.今日本ではインドネシアの人がすごく増えています。で、今まあ日本に住んでいるムスリムっていろんな国籍の人がいるんですが、インドネシア人がまあ人口的なトップ。で、まあ7万人、8万人くらいいると言われています。で、ちなみに日本に住んでいるムスリムの人口は、まあ24万人とか25万人くらいのうちの、まあ7万人、8万人くらいがインドネシア人です。で、私たちがすごく日本に今住んでいるインドネシア人に期待していることがあります。それは、他の今まで多かった、例えばパキスタン人とか、バングラデシュ人とかにはない、
その特徴みたいなのはインドネシア人とか、まあそれ以外のマレーシア人とか東南アジアの人たちにはあると思っていて、で、それはすごくその日本人とも、まあ見た目も近いですし、付き合いやすいという印象をインドネシアの人は日本人から持たれているので、で、それはすごく大きなセールスポイントだと思ってます。やっぱりイスラムというのは、セオリーだけではなく、まあ人間から人間へと、まあ伝える。コミュニケーションを伝えてやっぱり伝えるものだと思うので、で、インドネシアでもそのイスラムが広がったのは、やはりそのアラブの人たち、ムスリムの人たちのアフラークとか、アダブとか、まあそういったことからどんどん広がっていったと思うんですが、今度はインドネシア人が日本で同じようなことをする番じゃないかなと、まあ勝手に期待はしています。それがまあ一つすごく大きな期待をしているところなんですけど、あとはやっぱりまあ私たちが今これから考えているプロジェクトですね。で、日本には今だいたい180以上のマスジドとかイスラミックセンターがあります。はい。で、マスジドでは、で、マスジドの数もムスリムの数もまあ増えています。ムスリムの数は少しずつ増えてるんですが、マスジドの数はすごくたくさん、すごく飛躍的に増えています。で、例えば2016年から2022年の12月までの間に、インドネシア人が主体になって建てたマスジドというのが20あると言われています。今180くらいのマスジドの数のうち、この6年間でインドネシアの人たちがまあ中心になって建てたマスジドが20くらいあると。ということで、インドネシア人のその日本のムスリム社会におけるプレゼンスというのがだんだん強くなってきていますので、すごくそれは私たち期待しています。そして、それから静岡マスジドのプロジェクトなんですが、私たちのそのマスジドというのは、他のマスジドにはない特徴というのがあります。それはもちろんマスジドというのはもともとイバーダ、サラーとか、まあそういったジュマーとか、エイドなどを行うのがまあメインのその場所ですけれども、その他にそのセカンドジェネレーションのための教育プログラム、子供たちのためのプログラムですね。イスラムをどうやってその日本で生まれ育って日本語が中心になって生活しているような子供たちにどうやってイスラムを伝えていくか、継承していくかというのが実はこれムスリムではない日本人に対するダーワよりも優先順位が高いものだと思っています。そうしておかないとなぜかというと多くの日本の学校などで日本人たちと一緒に生活しているムスリムの子供たちはムスリムとしてのアイデンティティをなくしてしまうと言われています。70% から 80% くらいのムスリムの子供たちが中学を卒業する頃にはムスリムとしてのアイデンティティをなくしてしまうというデータがあります。ですので、静岡マスジドではそういう子供たちの教育に関してもすごく大きな努力を払っています。それから静岡モスクのすごく大きな特徴としては、地域のその周りのイスラムの教えでその隣人、近くに住んでいる人たちとの関係性をいい関係にしておくというのは非常に重要だと思うんですが、その周りの社会の人たちとうまく調和しながらイスラムのことを紹介していくような活動も活発に行っています。ということで今回静岡マスジドが今はそのマスジドとしての建物の部分しかないんですけれども、今度はそれをイスラム文化センターとしていろんなその教育とか日本人に対するそのイスラムの紹介などのアクティビティを広げていくために、また建物を作り、そのリコンストラクションのそのプロジェクトが今行おうとしているところです。で、そのためにぜひインドネシアの人たちのサポートがあればとても嬉しいです。Masya Allah, Masya Allah. Bisa diringkas, Kang Dedi, apa yang saya sampaikan. Beliau itu bahwa walaupun di Jepang itu banyak Muslim Muslim dari negara lain, ya, tapi Indonesia terbesar. Dan spesialis dari teman-teman Indonesia ini adalah ada
nggak terlalu jauh untuk kesamaannya. Itu karena pertama karakteristiknya, keramahannya, terus juga apa namanya sering lembut juga sama lembut, mendahului gitu. Kan kalau orang Jepang tipikalnya tuh harus ditanya duluan gitu. Kalau kita kan nanya duluan gitu kan, seperti itu. Iya. Nanya duluan seperti itu. Terus di Jepang itu dari sekitar 240.000, 230.000 Muslim yang ada di seluruh Jepang ini, kita tuh orang Indonesia tuh sekitar tadi menyebutkan 80.000 yang ada di Jepang seperti itu. Nah, dari tahun sekitar 6 tahun ini tuh sudah sekitar 20 masjid yang bangun masjid Indonesia. Orang Indonesia ya. Khususnya. Itu seperti itu. Jadi itu salah satu yang menjadi perhatian Sensei orang Jepang gitu. Karena udah banyak tapi kompak gitu. Kompak, terkenal kompak seperti itu, dan juga makanannya enak. Gitu, seperti itu. Insyaallah. Nah, jadi beliau meminta memang banyak di masjid di sekarang itu sekitar 120-an ya tadi bilang 180 masjid seluruh Jepang. Ya. Itu dalam waktu rank 6 tahun ini mencapai tahun ya. Masya Allah. Salah satunya juga Insya Allah Masjid Yokohama, saudara-saudara kita yang ada di Yokohama. Dan bahwa tadi disebutkan bahwa di Masjid Shizuoka ini spesialisnya adalah bukan hanya memang sudah ada masjid, tapi kami itu sekarang sudah mulai banyak second generation yang mulai belajar di tempat kami sampai menyentuh sampai 100. Ada orang Indonesia ataupun orang-orang negara lain yang dititipkan kepada kami untuk belajar Islam. Kalau untuk belajar ini memang kita khusus membutuhkan bahasa yang khusus. Nggak bisa saya nih kayak gini, belum cukup. Belum cukup banget untuk ngejelasin gimana sampai ke sarinya Islam. Makanya dibutuhkan ulama seperti beliau yang bisa nyampe ke ininya gitu. Benar. Sampai ke ini. Karena kenapa? Mereka di sekolah bahasa Jepang, teman-temannya bahasa Jepang, komunitasnya bahasa Jepang, otomatis kan semuanya bahasa Jepang. Beliau mempunyai catatan itu biasanya kalau orang-orang anak-anaknya nggak belajar Islam, maka ketika dia SMP SMA identitas Islamnya hilang, menurun. Malah ada kejadian ketika mereka nggak belajar gitu ya, apalagi mereka membiasakan di rumahnya itu bahasa Jepang, sehingga kan orang tua tuh pahamnya bahasa Indonesia nih, ajarin, nggak masuk gitu, bahasa Indonesia nggak ngerti. Akhirnya ketika didiamkan, anak-anaknya yang malah memberontak. Memberontaknya kenapa? Karena saya tuh buat apa Islam? Buat apa saya ibadah tuh buat apa? Saking nggak paham seperti itu. Saya pengen yang lain, seperti yang lain, nggak beribadah, santai seperti itu. Itu jadi yang sedang kami usahakan, sehingga kami dari 100 orang itu ada usia kan ya, dari usia 10 tahun sampai ke atas itu beliau yang mengajarkan. Kalau 10 tahun ke bawah, salah satu juga sensei, namanya Marina Sensei, beliau juga orang Jepang Muslimah. Beliau yang mengajarkan juga, karena beliau sebagai guru SD dan juga guru TK. Sehingga di Jepang dulunya. Di Jepang. Iya. Sehingga beliau mengkolaborasi kebudayaan Jepang yang tadi disiplin ini digabung dengan Islam. Diajarkannya kepada anak-anak yang sekarang. Nah sekarang udah nggak muat kita. Kalau ada kajian, mestinya segitu nggak muat. Kalau berapa kapasitas? 100 untuk sholat, 150 untuk duduk. Itu sudah nggak muat. Akhirnya kami membutuhkan itu untuk membuat lebih besar lagi. Jadi proyek itu ingin membangun lagi, menambah kapasitas ruangan di Masjid Shizuoka itu. Berarti harus pembebasan lahan lagi nggak? Enggak. Cuma naik ke atas berarti? Enggak, jadi kami itu ada satu tanah kotak. Jadi 450 meter ya, 10 meter. Dulu yang gudang itu kami jadi reform jadi masjid sekarang. Yang sekarang sisanya pengalaman ininya dari gudang gitu. Itu gudang pun sendiri. Jadi sekarang tuh termasuk salah satu masjid yang indah. Kenapa? Karena didesain oleh salah satu orang Jepang yang terkenal situ dengan biaya yang ini juga rendah. Berarti tinggal bangun ya Mas ya?
Sudah ada pastinya udah jadi. Enggak, maksudnya untuk penambahan kuota. Oh iya, harus dibangun, harus dibangun. Dan kami akan kami ada proposalnya akan menyatukan dari depan ke belakang. Jadi nanti panjang kami masjidnya. Kami ada tiga lantai. Lantai bawahnya Islamic Center. Lantai 2-nya masjid. Lantai atasnya rooftop, jadi tourism place. Oh, Masya Allah. Japanese Garden dengan pemandangan Gunung Fuji, belakangnya bukit dan dermaga, kanannya pantai. Ada kapal Luffy juga ternyata di situ. Kapal Luffy. One Piece. Nggak main deh. Sama tadi juga main. Terus bentuk penggalangan dananya gimana? Nah, makanya kami kesini ke Indonesia tuh bersama Sensei. Menjalin silaturahmi Ustadz Patikari, Ustadz Bahanan, gitu. Terus Ustadz Khalid Bahlama, insyaallah hari ini juga ketemu. Terus juga Ustadz Khalid hari ini ketemu. Ustadz Khalid. Insyaallah habis maghrib. Kami juga. Iya. Kemarin ke Bandung juga, ke Wakaf Salman juga. Oh. Iya. Dan ketemu dengan teman-teman juga yang gimana responnya? Bagus sekali. Bagus ya? Karena yang kami tawarkan itu bukan hanya membangun, ini dong uang masjid, bukan. Tapi kan kami program. Jadi kami mengajak bersama. Jadi ini adalah program kita ketika misalnya walaupun kita meninggal insya Allah, tapi kalau misalnya kita jariah insya Allah di situ. Dan yang paling ini adalah ketika banyak orang Jepang yang masuk Islam, kan pahalanya nyampe juga kita semua. Seperti itu. Ada videonya nggak? Ada. Videonya. Kita nanti insya Allah setelah ini nanti kita akan tayangin ya video dari teman-teman Shizuoka ya. Ada info rekening segala macam tempat ada di situ kan? Ada. Oke, kita masukkan ya. Insya Allah. Mas Dedi, makasih banyak. Ya. Ternyata memori tinggal. Disebut aja nggak apa-apa. Memori kamera memori tinggal 5 menit. Terima kasih juga buat Mas Bani Sensei, thank you very much. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Ini senang ya bisa ngobrol lagi, bagaimanapun juga Muslim tuh ya seperti satu tubuh ya. Jadi dimanapun kayaknya senang aja, apalagi ketemu saudara. Nanti waktu kami ke Jepang juga kami ketemu Muslim juga kami senang banget gitu. Waktu ke bukan Osaka ya. Universal tuh Osaka ya? Iya, Osaka. Di Osaka. Terus saya ketemu masjid yang dibangun oleh pengusaha berlian dari Bangladesh kalau nggak salah. Bangladesh apa dari saya lupa apa Pakistan. Itu dia bangun ini bangun masjid juga gitu. Kayak senang aja gitu. Ada perkembangan dan yang dimana kita minoritas di situ ya. Alhamdulillah gitu. Dan semoga Allah selalu jaga Sensei, Mas Dedi, Mas Bani juga ya, selalu dijaga sama Allah, insyaallah ya. Nanti mudah-mudahan apa yang bisa kita support juga kita support. Sekarang memang kami lagi fokus untuk yang Yokohama dulu, gitu ya. Kita juga bantuin Yokohama di masjid. Jadi kita program kita kan masjid bantu masjid. Oh, Masya Allah. Jadi ketika teman-teman di Yokohama yang dari Yokohama kemarin berkunjung di tempat kita crowdfunding. Oh, Masya Allah. Jadi juga sama Cinta Quran sekarang untuk Reel Instagram juga kita beliau ngepost kolaborasiin sama kita. Karena kita kalau Instagram kan alhamdulillah kita menaikin lewat konten kan. Nah kita alhamdulillah ketika teman-teman dari Yokohama lewat Cinta Quran ngepost kita kolaborasiin gitu, insyaallah. Ini main behind the content-nya. Masyaallah. Ya semoga Allah mudahkan. Amin. Lagi terima kasih jazakumullah khair ya untuk semuanya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah semoga menginspirasi apa yang kita bicarakan di sini, semoga bermanfaat dan tentunya nanti jangan ditutup dulu teman-teman, kalian lihat dulu program dari teman-teman Shizuoka ya berarti? Shizuoka ya. Jadi apa nama masjidnya, Mas? Shizuoka Masjid. Oh, Shizuoka Masjid. Habis ini kita lihat videonya dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you, Ya Rasulullah. You're always in my heart, Ya Rasulullah.
Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。私たち静岡マスチドは限られたリソースでさまざまな活動を行ってきました。例えばムスリムキッズための教育プログラム、それからイスラム紹介の動画作成プロジェクト、それからクルアンの意味の説明の動画プロジェクト、それからさまざまなセミナーや文化イベントなどにムスリムではない日本人の方々なども招いてさまざまな活動を行ってきました。現在静岡のムスリムコミュニティは非常に急速な形で発展し成長しています。今のままの形では私たちはムスリムたちのニーズに応えることもできなければ日本社会からの期待に応じることもできません。日本の中心静岡市から始まるイスラム文化センターの建設にどうかご協力ください。 Peace be upon you, Ya Rasulullah. You're